wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Arini Pertiwi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja dan berikut kartu peserta saya. Saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan topik merencanakan masa depan dengan konsep AKU serta teknik problem based learning. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini ada yang tidak hadir? Oke, bagus sekali ya. Ibu harap presensinya selalu seperti ini. Tidak ada yang suka alpa ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, seperti biasa, marilah kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ketua kelas bisa dipimpin doanya, Mahdan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut meeting kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi baru ya, tetap dengan temanya karir, tetapi judulnya adalah merencanakan masa depan dengan konsep AKU. Dan tujuan layanan kita pada pagi hari ini yaitu mampu merencanakan perencanaan karir untuk masa depannya. Kemudian mampu atau dapat memperbandingkan antara ambisi, kenyataan, dan usaha dalam perencanaan karir. Selanjutnya, dapat menyusun perencanaan karir melalui konsep AKU. Kemudian, dapat mengatasi kesulitan dalam perencanaan karir. Itulah tujuan dari layanan Ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan kita selanjutnya, Ibu ingatkan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini berlangsung selama 45 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik. Kemudian sebelum kita masuk materi, Ibu akan melatih konsentrasi kalian ya, biar lebih semangat ikut pelajaran Ibu. Jadi kita ice breaking sedikit. Karena ini Ibu lihat lagi murung-murung ya, Mahdan, kenapa mulut bisa diangkat? Mungkin lagi ada yang dipikirkan ya. Supaya semuanya ceria, pagi hari ini mari kita melakukan ice breaking. Caranya seperti ini. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Gitu ya. Ada yang mau pimpin di depan? Ya, Devi. Oke, Devi silakan pimpin tengahnya ya. Tangan dulu dong untuk Devi. Oke Devi, silakan dipimpin. Ice breakingnya ya, tepuk senyum. Tepuk senyum. Sedekah
Sering kita mendengar kata karir dan pekerjaan, tapi apakah kamu sudah tahu artinya? Karir adalah rangkaian pengalaman kerja seseorang pada bidang tertentu. Karir identik dengan aktivitas profesional tidak berbatas waktu atau sepanjang hayat dan jabatan. Sedangkan pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, setelah kita tahu arti dari karir dan pekerjaan, mari kita cari tahu tentang perencanaan karir agar kamu bisa merencanakan masa depanmu mulai sekarang. Perencanaan karir adalah langkah-langkah untuk menyusun strategi dalam mewujudkan cita-cita menjadi karir di masa depan. Agar kamu dapat merencanakan karir dari sekarang, mari kita simak lebih dalam mengenai langkah-langkah perencanaan karir. Langkah yang pertama, kalian bisa memulainya dari mengenali diri kalian sendiri. Pada langkah ini, kamu harus mengetahui beberapa kemampuanmu seperti bakat, minat, dan daya belajar. Sebagai contoh, Ani, siswa SMP yang bercita-cita menjadi dokter. Menjadi dokter harus memiliki kemampuan mengolah angka dan logika. Ani juga perlu mengetahui bakatnya. Bakat sendiri artinya kemampuan bawaan yang bisa dilatih dan dikembangkan seperti bakat memberikan. Selanjutnya adalah mengenali minat atau aktivitas yang membangkitkan rasa ingin tahu serta menyenangkan. Minat yang berkaitan untuk menjadi dokter adalah aktivitas terkait bidang ilmu pengetahuan. selain itu, Ani juga perlu menggunakan semua gaya belajar yang ada, seperti gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, serta gaya belajar kinestetik. Sebagai seorang dokter, kepribadian yang baik perlu dikembangkan, seperti tipe kepribadian ambivert. Hal terpenting selanjutnya adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kedua hal ini bisa diamati melalui kondisi fisik dan non-fisik. Kondisi fisik adalah hal-hal yang bisa kita lihat serta kita rasakan. Sedangkan kondisi non-fisik adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat namun bisa kita rasakan. Untuk mengetahui potensi diri, kamu bisa melakukan berbagai cara. Mengikuti tes bakat minat. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti langkah-langkah yang lain. Langkah kedua, yaitu informasi studi lanjut. Studi lanjut merupakan kelanjutan pendidikan yang membentuk awareness di orang, yaitu suatu pendidikan dasar membaca pendidikan. Oke, itulah tayangan video yang sudah Ibu sajikan. Di antara anak-anak sekalian ini ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap video yang sudah tampil? Jadi bagus sekali, Rizky, silakan. Baik, dari video tadi saya bisa menanggapi bahwa untuk merencanakan karir kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu, misalnya bakat, minat, gaya belajar, tipe kepribadian, serta mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dapat dilihat dari fisik dan non fisik. Sekian. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Terima kasih Rizky sudah bisa menanggapi apa yang telah disampaikan melalui video. Nah, setelah video tadi ditayangkan, Ibu akan memberikan materi melalui PowerPoint. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal bahwa pagi hari ini Ibu membawakan materi tentang merencanakan masa depan dengan konsep AKU. Pengertian konsep AKU. Merencanakan masa depan dengan konsep AKU adalah bagaimana anak-anakku sekalian dapat mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan kesinambungan dan keselarasan antara ambisi, kenyataan, dan usaha. Kemudian, sebagai contoh, ambisi adalah cita-cita yang sangat Anda inginkan untuk dicapai. Kenyataan adalah kelebihan dan kekurangan pada diri Anda yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat terhadap sebuah ambisi. Dan untuk usaha merupakan suatu kegiatan yang Anda lakukan untuk mencapai
aku. Misalnya, Amon, siswa kelas 12 SMK Negeri 1, berambisi menjadi seorang polisi. Faktor pendukungnya adalah kemampuan dan keadaan ia bertumbuh tinggi dan berisi. Kemudian, keadaan ekonomi keluarga. Dan selanjutnya, mendapat dukungan dari orang tua. Ini merupakan kenyataan atau faktor pendukung dari Amon. Selanjutnya, faktor penghambatnya, pacarnya tidak mendukung cita-cita Amon menjadi polisi. Ini untuk bagian kenyataan ya. Yang tadi ambisinya ingin menjadi polisi. Tetapi faktor penghambatnya ternyata ada di pacarnya yang tidak mengizinkan. Kemudian usahanya apa yang dilakukan Amon? Amon sering berolahraga agar badannya sehat dan kuat. Kemudian Amon sering mencari informasi mengenai syarat menjadi polisi. Dan yang terakhir, faktor penghambat yang tadi nih meyakinkan pacarnya bahwa menjadi polisi itu adalah cita-cita dalam hidupnya dan ia akan bahagia apabila meraihnya. Itu usaha yang dilakukan Amon. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Amon telah menyelaraskan antara ambisinya menjadi polisi, kenyataannya, faktor-faktor tadi, dan usahanya dalam merencanakan masa depan. Nah, konsep aku dengan ISQ. Tadi waktu membuat konsep di konsep aku itu AKU ada yang namanya faktor penghambat. Ya, faktor penghambat itu akan kita tangkis dengan ini ISQ, emotional spiritual quotient. Emotional spiritual quotient yaitu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa apapun yang dia lakukan di dunia ini karena Tuhan yang Maha Esa, sehingga apabila terjadi kegagalan mereka akan dengan lapang dada menerima faktor penghambat tersebut. Seperti itulah ISQ. Jadi kemampuan kita dalam berlapang dada menghadapi kenyataan yang tidak sejalan dengan harapan kita. Seperti itulah ISQ. Kemudian, mengapa ISQ mempunyai hubungan dengan konsep AKU? Seperti yang Ibu bilang tadi ya, dalam konsep AKU kita mempunyai faktor penghambat di sisi kenyataan ya. Di sisi kenyataan kita punya faktor penghambat sehingga harus kita atasi dengan ini. Kemampuan kita, emotional spiritual quotient. Ya, dengan ISQ. Jadi kita itu harus bisa melatih diri kita dengan ISQ mulai dari sekarang. Karena tidak selamanya apa yang kita harapkan sejalan dengan apa yang kita tuju. Seperti itu ya. Oke, sekian materi dari Ibu mengenai konsep AKU. Kegiatan kita selanjutnya adalah membagi anak-anakku sekalian menjadi beberapa kelompok. Kali ini Ibu akan membagi kelompok sebanyak 4 kelompok dan masing-masing anggotanya sebanyak 5 orang. Untuk nama-nama kelompok tadi Ibu sudah bagikan ya. Jadi silakan sebar sesuai kelompoknya.
Jadi tunggu temannya. Baik, bagaimana kelompok 2 bisa langsung presentasi? Kelompok kita mulai dari kelompok 2 ya, kita acak saja ya. Iya Bu. Oke, Ibu persilakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Kak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Nomor 1. Kami mendapat ilmu tentang perencanaan karir dengan konsep AKU. Karena konsep AKU mempermudah kami merencanakan karir serta dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam diri yang kita miliki. Yang kedua, bagaimana hubungan antara cita-cita atau karir dengan konsep AKU? Konsep AKU dapat mempermudah saya dalam menghubungkan antara ambisi, kenyataan, dan usaha yang ada dalam diri saya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara ESI dan konsep AKU? ESI dapat membuat diri saya lebih berpikir positif ketika mendapat hambatan dalam diri. Sekian presentasi dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, penampilan yang sangat bagus ya Devi. Bagaimana kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Siapa yang ingin bertanya sama kelompok 2? Oke, silakan rekaman. Ini saya dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaan saya, apa saja faktor penghambat dalam meraih cita-cita? Saya bercita-cita ingin menjadi pramugari, tetapi kemampuan saya dalam berbahasa asing masih sangat kurang. Usaha saya ke depannya saya akan mengikuti beberapa les bahasa asing. Oke, bagus sekali Devi, usaha yang bagus, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, Devi silakan duduk. Tidak ada lagi ya yang bertanya? Oke, silakan. Penampilan yang bagus sekali Devi. Ternyata Devi mempunyai cita-cita menjadi pramugari. Tetapi karena faktor penghambatnya itu Devi belum pandai berbahasa asing, maka usahanya mengikuti les bahasa asing. Oke, bagus sekali Devi ya, sudah bisa merencanakan usaha yang akan dilakukan. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 4 bagus sekali. Silakan kelompok 4. Ayo maju. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menghasilkan hasil presentasi kami dari kelompok 4, yaitu 1. Mengungkapkan pendapatmu tentang perencanaan karir dengan konsep AKU, yaitu karena konsep AKU mempermudah kami merencanakan karir serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam diri yang kita miliki. Kedua, bagaimana hubungan antara cita-cita atau karir dengan konsep AKU, yaitu konsep AKU dapat mempermudah saya dalam menghubungkan antara ambisi, kenyataan, dan usaha yang ada dalam diri saya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara ISI dalam konsep AKU, yaitu ISI dapat membuat diri saya lebih berpikir positif ketika mendapat hambatan dalam diri. Dari hasil presentasi, ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 2 silakan. Mengapa ISI perlu dibatalkan dalam menentukan perencanaan karir dengan konsep AKU? Baik,
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, karena ISI dapat membuat kita lebih berlapang dada apabila menemui hambatan dalam proses perencanaan karir. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan ya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, silakan duduk. Ternyata kelompok 4 sudah memahami apa manfaat dari ISQ. Bagus sekali ya. Tadi jawabannya katanya bisa lapang dada kalau ketemu hambatan. Bagus. Oke, kita lanjut penampilan selanjutnya. Ada yang siap? Kelompok 3 ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari pertanyaan yang sering dibagikan sama Ibu. Pertanyaan pertama, ungkapkan pendapatmu tentang perencanaan karir dengan konsep AFKU. Karena konsep aku mempermudah kami merencanakan pemilihan karir serta dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam diri kita memiliki. Faktor penghambat sendiri seperti seseorang yang tidak mengizinkan atau melarangnya, dan faktor pendukung sendiri karena ekonomi keluarga yang mampu dan dukungan dari orang tua. Kedua, bagaimana hubungan antara cita-cita atau karir dengan konsep aku? Konsep aku dapat mempermudah saya dalam menghubungkan antara ambisi, minat, bakat, dan kenyataan dan usaha yang ada di dalam diri saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara ISI dengan konsep AKU? ISI dapat membuat diri saya lebih berpikir positif ketika mendapat hambatan dalam diri kemampuan seseorang dalam berlapang dada, dengan tidak sejalan dengan keinginan kita, dengan memperhatikan kesenangan, ambisi, dan kenyataan dalam menjalankan dan usaha cita-cita. Sudah? Oke. Siapa yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, bagus. Kelompok 1 silakan. Pertanyaan saya adalah, apakah konsep AKU dapat mempermudah Anda merencanakan karir? Jelaskan. Bagaimana temannya, ada yang ingin menjawab? Oke, Gifari silakan. Jawabannya adalah iya, karena saya bisa menghubungkan antara ambisi kenyataan dan usaha sehingga saya dapat dengan matang mempersiapkan diri dalam perencanaan karir. Oke, jawaban yang bagus ya, tepuk tangan dulu. Masih ada yang ingin menanggapi? Tidak ada, oke. Silakan duduk. Terima kasih ya. Dan kita ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 1. Oke, kelompok 1 persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1. Pada pagi hari ini saya akan mewakilkan kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Baik, masuk ke soal pertama. 1. Kemukakan pendapatmu tentang perencanaan karir dengan konsep aku. Karena konsep aku mempermudah kami merencanakan pemilihan karir dan juga dengan mengenali diri sendiri dan juga mencari informasi studi lebih lanjut, kita dapat mengidentifikasikan faktor penghambat dan juga pendukung dalam diri yang kita miliki. Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara cita-cita atau karir dengan konsep aku. Konsep aku dapat mempermudah saya dalam menghubungkan antara ambisi, kenyataan, dan usaha yang ada dalam diri saya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara ISQ dan konsep aku. ISQ dapat membuat diri saya lebih berpikir positif ketika mendapat hambatan dalam diri saya sendiri. Baik, itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tampilan dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Kelompok mana ya? Oke, kelompok 4. Silakan. Pertanyaannya, cita-cita seperti apa yang akan Anda gunakan dengan konsep AKU? Baik, jawaban saya yaitu saya ingin menjadi seorang presenter, dan ambisi saya adalah menjadi presenter terkenal, dan kenyataan saya memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang baik dan tanpa rasa gugup serta dukungan orang tua. Terima kasih, Dara. Oke, terima kasih.
kasih. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itulah tadi tampilan dari setiap kelompok ya. Ternyata anak-anakku sekalian sudah memahami apa itu konsep aku, bagaimana penerapannya, dan bagaimana usaha yang akan kalian lakukan. Buktinya si Lila sudah tahu ambisinya ke depan mau jadi apa. Sudah dipaparkan tadi ya. Oke, karena kegiatan kelompok kita telah selesai, maka dari itu Ibu ingin menanyakan kesimpulan dari setiap kelompok. Kelompok mana dulu yang akan membacakan hasil kesimpulannya? Oke, aduh bagus sekali yang paling semangat. Kelompok 2 atau yang 2 duluan deh. Nah, depan. Oke, Rizky silakan kesimpulannya. Oke, dari materi tadi kelompok 2 dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan karir dengan konsep AKU, kita dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pribadi kita. Dengan ditambah dengan adanya IST, kita dapat berpikir positif ketika mendapatkan hambatan dalam diri. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Sekali ya, sangat lengkap. Oke, kita lanjut ke kelompok ini tadi, kelompok 4 yang sudah sangat bersemangat. Silakan Nah berdiri dan ungkapkan kesimpulannya. Oke, kami dari kelompok 4 mengucapkan kesimpulan kami yaitu konsep AKU mempermudah karir peserta dapat mengidentifikasi penghambat dan pendukung dalam diri yang kita. Oke, bagus sekali kelompok 4. Penjelasan yang sangat lengkap juga ya. Nah, ini kelompok 1 dan 3 bagaimana kesimpulannya? Kelompok 3, silakan. Ibu, kalau penambahan kesimpulan bisa? Boleh, silakan. Pesan dan pesan dalam mengikuti kegiatan. Kesimpulan dulu Nah. Kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah konsep aku sangat membantu untuk mencapai cita-cita atau karir sesuai keinginan yang ingin saya wujudkan. Karena salah satu kunci sukses dalam berkarir adalah perencanaan yang matang. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Kesimpulan yang sangat bagus. Oke, kelompok 1 bagaimana kesimpulannya? Ibu ingin mendengarkan. Silakan. Kesimpulan dari kelompok satu adalah dari materi dan juga video yang sudah Ibu tampilkan dan berikan, kita jadi bisa lebih tahu tentang perencanaan karir kita ke depannya dengan menggunakan konsep AKU. Dan kita bisa lebih berlapang dada dan siap ketika ada kegagalan yang datang kepada kita nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Oke, baik. Ibu sangat senang ya materi hari ini ternyata benar-benar kalian pahami dengan baik. Terima kasih karena semangatnya sudah luar biasa. Dan alhamdulillah kalian sudah pahami dengan baik ya. Maka dari itu Ibu kuatkan sekali lagi bahwa perencanaan karir memang harus dipersiapkan dari sekarang, karena agar kalian tidak salah memilih jurusan atau jenis pekerjaan yang akan anak-anakku sekalian jalani. Seperti itu ya. Mulai dari sekarang, terutama kalian sudah kelas 12, perencanaan harus dipikirkan mulai dari sekarang. Oke, baik, kalau begitu Ibu minta bangkunya diatur seperti semula. Baik, karena bangkunya sudah rapi ya. Di awal tadi Ibu sudah membagikan lembar hasil survei dan lembar kerja peserta didik yang bersifat individu. Jadi nanti jangan lupa dikerjakan ya. Besok Ibu tunggu di ruangannya Ibu untuk dikumpulkan ya. Kemudian Ibu mau bertanya dulu, apakah Lila sudah memahami baik tujuan dari materi yang Ibu sampaikan? Oke, sudah dipaham ya. Terus, apakah Lila memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang Ibu sampaikan? Oke, materi seperti apa itu Lila? Dengan materi yang sudah Ibu berikan tadi, saya jadi lebih tahu tentang perencanaan karir yang akan saya ambil ke depannya, dan juga dengan
memasukkan konsep ESG dalam perencanaan karir dengan konsep aku, saya jadi bisa lebih berlapang dada ketika ada kegagalan di perencanaan karir saya di masa depan. Oke, bagus sekali. Kemudian, apakah Devi meyakini akan lebih baik apabila bersikap sesuai materi yang Ibu berikan? Sudah sangat yakin? Oke, bagus sekali. Terus, Rizky, apakah Rizky sudah dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi dari Ibu? Ya Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke, yang positif seperti apakah itu, Rizky? Seperti lebih mengembangkan minat dan bakat dan juga mengidentifikasi diri sendiri. Ya, terutama untuk faktor penghambat ya. Betul sekali. Terus, untuk siapa lagi ya Ibu mau tanya? Bunga. Bunga, bagaimana materi yang Ibu sampaikan? Apakah bisa merubah perilaku Bunga menjadi lebih berpikir ke depan? Sudah bisa? Bisa Ibu. Bisa sekali. Ditunjukkan dengan apa Bunga? Ditunjukkan dengan bagaimana Bunga dapat merencanakan karir dengan baik. Oke, seperti itu ya. Sudah bisa ya? Oke, karena semua sudah bagus ya pemahamannya dengan materi Ibu. Selanjutnya, kegiatan kita adalah Ibu menyampaikan jangan diulang. Ibu menguatkan kalian sekali lagi bahwa dalam perencanaan karir harus dipikirkan secara matang sejak kalian duduk di kelas 12, karena ini adalah jenjang pendidikan terakhir yang kalian tempuh di bangku sekolah. Ya, seperti itu. Baik, karena sudah Ibu sampaikan, maka Ibu ingin tahu kesan dan pesan hari ini yang kalian rasakan setelah mendapatkan layanan dari Ibu. Siapa yang bisa kasih kesan dan pesan? Oke, Rizky silakan. Saya sangat senang karena saya dapat pengetahuan yang baru dalam perencanaan karir, seperti saya menghubungkan antara ambisi serta usaha untuk dapat membangun cita-cita dan dapat mendeteksi faktor penghambat dan faktor pendukung yang ada di dalam diri. Yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Terima kasih atas kesan dan pesannya hari ini ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita ya. Sudah 25 menit ya. Sudah waktunya istirahat. Jadi sebelum Ibu akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita